kita bersih dari selain Allah. Nikmat. Masya Allah. Kalau dulu di Baitullah banyak berhala, di Sofa ada asap, di Marwah ada Nailah. Itu tempat berhala-berhala. Maka orang-orang mukmin nggak mau ketika disuruh sa'i, nggak mau. Sebab apa? Teringat di zaman jahiliyah ada berhala-berhala. Tapi ketika Allah menurunkan ayat Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, ini adalah syiar agama Allah. Berhalanya sudah tidak ada, sekarang menjadi syiar. Maka diperintah kita oleh Allah untuk membangun syiar-syiar agama Allah melalui pembangunan masjid, musola, majelis taklim, perayaan-perayaan, maulid, hajaban, haul dan lain sebagainya. Ini sekedar syiar. Maka saya tadi ngobrol dengan Pak Nyoto, lanjutkan pembangunan rumah-rumahnya. Tetapi itu tadi dicoba khusus untuk ada seni Islamnya, supaya penghuninya khusus orang Islam. Kayak di Tangerang tuh perumahan apa? Islami, itu khusus Islam. Ya kita untuk syiar aja, supaya terlihat nanti. Wah, bikin mestinya yang gede, ya kelihatan syiarnya. Mati, wafat, nanti terkenal. Oh, ini masjid buatan Pak Nyoto. Oh, ini perumahan ciptaan buatan Pak Nyoto. Makanya saya dengan gubernur yang pertama, yang kedua kurang berkenan, tapi begitu Pak WH, terserah urusan yang lain lah, tapi saya instruksikan bangun Banten, kata saya, untuk syiar. Setelah itu nanti Caringin, setelah itu Cikaduan. Nah itu kan di Banten mah itu syiar tempat ziarah. Ya siap, kata Pak Gubernur. Yang lain-lainnya terserah, urusan birokrasi, urusan pembangunan yang lain, tapi saya itu aja tuh Banten, kemudian Caringin, Cikaduan, tolong bangun. Kalau Pak Gubernur siap, komitmen, saya dukung. Siap, oke. Nah, alhamdulillah. Makanya kalau nggak bangun lagi, turunin nama kita rame-rame. Gak usah susah. Tapi dia komitmen, alhamdulillahirabbil alamin. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Dan kemudian syiar-syiar yang lain. Nah, ini kan kelihatan syiar Islam pakai baju putih-putih gitu kan. Besok memaling biasa lagi aja, tidak ada masalah. Kalau putih-putih, besok nyolong nggak apa-apa. Ya dikit aja nyolongnya, jangan banyak-banyak atuh. Ya kan? Kelihatan ibu-ibu syiar Islamnya udah, besok biasa lagi. Kerudung simpen lagi. Ya, sewaktu-waktu syiar timbul, sewaktu-waktu jahanamnya timbul juga. Ada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah itulah sebuah renungan aja buat orang sini. Sebuah renungan buat orang sini. Insya Allah tadi saya udah mendengar dari Pak Kesapudir, kita udah sering katanya cerita tentang haji. Setiap umroh haji dia selalu memberikan mauizahnya, tambahnya, penerangannya. Dan bukan beliau saja, kiai yang lain juga alhamdulillah. Tapi renungan itu yang enggak pernah, sehingga hajinya ya begitu-begitu aja. Maka kepulangan hajinya nggak berubah, sebab yang terlihat hanya wujud Baitullah, yang terlihat hanya pasar, yang terlihat hanya bangunan. Ceritanya cuma itu aja, seputar itu. Nggak pernah ada cerita menikmati ibadah karena terasa dekat dengan yang diibadahinya. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi bahlul. Nah, setelah ngobrol lagi dengan bahlul, orang tersebut akhirnya diusahakan, dibimbing oleh bahlul. Nah, ada terasa, masya Allah, ketika dia mau bersyukur, bilang sama bahlul, bahlulnya udah nggak ada. Bahlulnya nggak ada. Sampai pulang lagi ke Baghdad, dia nemui bahlul. Bahlul ketawa-ketawa aja. Ternyata bahlulnya sering ke Mekah. Ke Mekah itu selangkah aja, sampai bahlul nggak begitu, nggak usah pakai tiket. Gak usah, asal kepengen ke Madinah, merem, langsung datang. Itulah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Di Indonesia apa ada pakai seperti itu? Banyak. Jangan dikira nggak ada. Kalau di Indonesia nggak ada yang begitu. Kemarin waktu pemilihan umum hancur Indonesia.
Masih ada orang-orang yang begitu berkumpul, kita doa supaya selamat. Gimana? Kita selamatkan aja ini bangsa tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, daripada nanti acak-acakan banyak korban. Kalau nggak ada orang-orang yang begitu berdoa kepada Allah rame-rame di dunia dia, nggak kayak kita rame-rame begini. Begitu mah orang begitu mah doanya nggak usah harus ada semangka gitu, nggak usah. Undangannya Bu dari jam 2 ke sana dia mah. Nah, ini masih ada, alhamdulillah. Dulu kita cuma kenal Gus Dur, sekarang Habib Lutfi, tapi begitu belum seperti Gus Dur, walaupun belum tapi udah kelihatan ada kelainan. Nah, dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian di Banten ada Kiai Abdul Karim, ada Syekh Asnawi. Lah Syekh Asnawi makanya kita ziarahi, dicaringin. Emang kenapa? Dia sama kalau mau ke Mekah merem datang, makanya terus nggak berhenti disiarahi. Haji Pedi kalau mau ke Mekah merem ada di sumur. Atau wiridannya sama tapi fungsinya lain. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita cerita tentang para sholihin, para aulia Allah, seneng kita. Sebab apa? Makanya senang. Sebab keaslian ruh kita sama dengan beliau, sama dengan mereka. Hanya kita itu ditutup oleh hijab nafsu. Jadi makanya kalau kita dengar seorang wanita waliyatullah salimah, seorang waliyatullah Rubayatul Adawiyah, seorang wali, banyak di Turki ada, di Maroko ada, di Baghdad ada. Nah, itu wanita-wanita yang diangkat menjadi waliyatullah banyak, sama di Indonesia juga banyak. Ada maksudnya. Nah, senang kita kalau dengar seperti itu. Tapi kalau kita gak dengar prakteknya, suluknya, masya Allah berat. Mana beratnya? Kalau kita gak dengar terbangnya ke Mekah, wah mantep amat, gitu kan? Masya Allah. Kalau pengen ke Banten, ya nggak usah pakai mobil walimah, datang enggak? Berem, datang. Belum lama, ya udah meninggal sekarang sekitar berapa tahun Mas Hanif? Hah? Sekitar 5 lah, 5 tahun. Masih ada, belum lama. Nah, gitu kan? Gampang walimah. Cerita begitunya senang kita. Senang kita cerita wali sanga, masya Allah, terbang sakti, enak, senang kita. Tapi cerita nggak tidurnya. Wali itu nggak pernah tidur. Mana coba di sini yang malam nggak pernah tidur? Ayo. Tuh kan, makannya cukup. Berapa kebutuhan kalau mau sholat bisa berdiri, cuma segitu. Berapa sih kebutuhan kalau mau berdiri sholat? Misal 3 cukup 3, 4 cukup 4, 5